Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, akan menjelaskan suatu materi yaitu yang berjudul Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Kami yaitu dari kelompok 7. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri yang bernama Dava Agung Priyambada dengan NPM 1951010303 dan anggota lainnya yaitu ada Dani Irawan dengan NPM 1951010304, lalu ada Ega Alwansa NPM 1951010330. Materi pertama akan saya bawakan yaitu tentang definisi SPM. SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan, sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Jadi untuk itu pemerintah daerah itu diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk kementerian atau lembaga terkait, dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah, dan wajib melaporkan penerapan SPM karena hasil penerapan SPM nanti akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian intensif dan disintensif dengan mempertimbangkan keuangan negara. Yaitu yang kedua ada manfaat SPM itu sendiri. Standar Pelayanan Minimal atau SPM adalah suatu dokumen yang bertujuan untuk memberikan acuan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, Standar Pelayanan Minimal atau SPM juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan, dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna setelah standar pelayanan atau pelayanan minimal atau SPM dijadikan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna pelayanan dan kemandirian dalam pemberian layanan. Adapun prinsip dalam menyusun dokumen standar pelayanan minimal ini mengacu pada program pencapaian target di setiap tahunnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran PPK Badan Layanan Umum Daerah dan APBD. Komponen dalam standar pelayanan minimal atau SPM ini terdiri dari pertama, jenis standar pelayanan minimal atau SPM sesuai dengan pelayanan yang ada. Kedua, indikator pencapaian standar pelayanan minimal. Ketiga, ada perhitungan standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan jenis standar pelayanan minimal. Keempat, ada standar pelayanan yang telah dicapai. Kelima, penyusunan rencana pencapaian target standar pelayanan minimal. Keenam, penanggung jawab kinerja standar pelayanan minimal sesuai dengan jenis pelayanan. Komponen tersebut sebenarnya telah dijelaskan dalam dokumen Renstra secara umum. Namun dokumen standar pelayanan minimal yang lebih detail dan terukur dirasa masih perlu untuk disusun sebagai acuan dalam program kegiatan yang dilaksanakan di suatu instansi demi terwujudnya pelayanan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Penyusunan standar pelayanan minimal ini harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti fokus pada layanan-layanan yang ada, terukur, relevan, dapat diandalkan sehingga penggunaan standar pelayanan minimal lebih mudah dalam memahami dan mengimplementasikan.
Secara pengguna dan penerima manfaat dari standar pelayanan minimal ini adalah pegawai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat sendiri yang menerima pelayanan tersebut. Ruang lingkup dalam standar pelayanan minimal terdiri dari jenis-jenis pelayanan yang ditawarkan, indikatornya sampai dengan penanggung jawab dari setiap kegiatannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani Irawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi prinsip-prinsip penerapan standar pelayanan minimal. Beragamnya kondisi daerah, baik kondisi ekonomi, sosial, budaya, maupun kondisi geografis, akan berdampak pada kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda dalam pengimplementasikan SPM atau standar pelayanan minimal. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam penerapan SPM perlu dipahami. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip penerapan standar pelayanan minimal sebagai berikut. SPM disusun sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diberlakukan untuk pemerintah dan pemerintahan daerah. Penerapan standar pelayanan atau pelayanan minimal atau SPM oleh pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. SPM bersifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaan daerah, penganggaran, pengawasan, pelaporan, dan sebagai alat untuk menilai pencapaian kinerja. Dan SPM harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan kelembagaan, serta personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. Selanjutnya, kedudukan SPM dalam urusan pemerintahan. Keberhasilan dalam pelaksanaan desentralisasi untuk negara yang berpopulasi besar seperti contohnya Indonesia sangat bergantung dari konsep yang tepat dan mekanisme dalam hubungan dan intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, termasuk mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan penyampaian pelayanan publik. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu konsep untuk pelaksanaan pengawasan atas tugas dan kewajiban pemerintah daerah ialah dengan memperkenalkan konsep urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. Konsep tentang urusan pemerintahan wajib terkait dengan standar pelayanan minimal telah diperkenalkan sejak tahun 1999 melalui UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan telah mengalami beberapa kali penyempurnaan secara konseptual dan operasionalisasinya, dan terakhir melalui UU nomor 23 tahun 2014. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005
tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal merupakan tonggak dari usaha pemerintah dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan tingkat minimal yang wajib harus diterima oleh seluruh masyarakat. Peraturan tentang standar pelayanan minimal diterbitkan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu ketentuan pasal 11 ayat 4 yang berbunyi, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dan pasal 14 ayat 3 selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 sebagai pengganti dari peraturan pemerintah sebelumnya tentang standar pelayanan minimal. Sekian dari saya. Pembacaan materi akan dilanjutin oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, yaitu ruang lingkup dan rencana pencapaian SPM. Ruang lingkup rencana pencapaian SPM meliputi A. Batas waktu pencapaian SPM secara nasional dan jangka waktu pencapaian SPM di daerah. B. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. C. Mekanisme pembelajaran penerapan SPM. Dan D. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan standar pelayanan minimal kepada masyarakat. Rencana pencapaian SPM. Yang pertama, rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, pemerintah daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan A. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan daerah, B. Tingkat pelayanan dasar yang akan dicapai, dan C. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, potensi daerah, dan komitmen nasional. 3. Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri ini. 4. Rencana pencapaian dan penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah. 5. Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh daerah digunakan untuk mengukur kapasitas penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berbasis pada pelayanan dasar dan kepedoman pada ketentuan dan lampiran 2 Peraturan Menteri. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.